Halo, saya Veronica Valencia Caroline dari kelas X MIPA nomor 16 akan mempresentasikan tentang jenis batuan dan ciri-cirinya dari mata pelajaran Geografi kelas 10. Oke, di sini sudah terkumpul dari batu-batu dari jenis-jenis batu yang ada, yaitu batuan beku, sedimen, dan metamorf. Yang pertama ini adalah batuan beku, yaitu batu apung. Yang kedua, yaitu batuan lipanit. Yang ketiga adalah batuan andesit. Yang keempat adalah batuan basalt. Yang kelima adalah batuan granit. Yang keenam, yang kedua yaitu batuan sedimen, yaitu yang pertama adalah batu serpi. Yang kedua adalah batuan lempung, juga termasuk ke dalam batuan sedimen. Yang ketiga, batu pasir. Ini batunya besar sekali ya guys, karena nggak bisa dipukul pakai palu, jadi ya begini. Yang ketiga adalah batuan metamorf, yaitu cuma ada satu, yaitu batuan sabak. Karena nemunya cuma satu, karena batuan metamorf itu sulit didapatkan karena untuk kerajinan, untuk sejenis kayak usaha kerajinan gitu, jadi susah untuk ditemukan. Dan ini ada tapi kecil banget, tapi bentuknya ya samalah batuan sabak. Dan oke, ini semua adalah batuan yang ada, yang aku cari dan lumayan lengkap. Oke, di sini sudah ada beberapa batuan beku. Yang pertama, aku akan menjelaskan penjelasan dari batuan beku itu apa sih. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk karena pembentukan magma dan lava yang membeku. Apa itu magma dan lava? Magma adalah batuan cair yang sangat panas yang berada di dalam kerak bumi atau perut bumi. Lava adalah magma yang mencapai permukaan bumi. Jadi, batuan beku ini terdiri dari pembekuan magma atau lava. Jadi, sering ditemukan untuk bahan bangunan dan lain-lain. Oke, yang kedua, aku akan membahas tentang ciri-cirinya. Di penjelasannya sudah, dan sekarang ciri-cirinya. Batuan beku dalam atau plutonik, yaitu contoh-contoh batunya itu adalah batu granit, batu gobro, dan batu diorit, dan batu sienit. Yang kedua, batuan beku gang atau korok atau celah. Contohnya itu batu profil granit, batu profil gabro, batu profil sienit, dan lain-lain. Yang ketiga, batuan beku luar. Contohnya batu riolit, batu andesit, batu tracit, batu basalt, batu obsidian, dan batu apung. Yang ketiga, batuan beku berdasarkan kandungan SiO2. Oke, yang pertama aku akan menjelaskan batu apung, ciri-cirinya dan penjelasannya. Ini ya batunya, batu apung. Ini ciri-cirinya itu ringan banget dan bisa mengapung di air. Ciri-ciri utamanya. Batu apung ini termasuk dari batuan beku luar atau leleran. Ya. Ciri-ciri batu apung. Ini batu apungnya. Ciri-cirinya yaitu warna keabu-abuan. Ini abu-abu ya warnanya ya, karena kena lumut jadi agak kehijau-hijauan. Yang kedua, ciri-cirinya yaitu berpori-pori. Ini yang kecil-kecil nih, yang lubang-lubang berpori-pori kayak spons. Yang ketiga, bergelembung. Bergelembung atau berpori-pori ya, sama ya. Terus yang keempatnya itu ringan. Ini ringan banget. Oke, ciri-ciri selanjutnya yaitu terapung di air. Kalau dicemplungin di air ini bahkan terapung di atas permukaan air ya. Terus ciri-cirinya juga ini rapuh, batu apung itu rapuh banget. Kalau kena dibanting atau kena air terus-menerus itu bahkan bakal rapuh. Cara terbentuknya yaitu dari pendinginan magma yang bergelembung-gelembung atas gas, yaitu gasnya itu yang bergelembung-gelembung terus padat dan menjadi batuan apung. Kegunaannya untuk mengamplas atau menghaluskan kayu di bidang industri, digunakan sebagai bahan pengisi atau filler, isolator, temperatur tinggi, dan lain-lain. Karena aku bisa jumpain batu apungnya ini gampang banget karena di depan rumah, karena mungkin bekas ada orang memelihara ikan dan membuang batu apungnya mungkin ya, karena mudah banget sih didapat. Yang kedua yaitu batuan granit atau batu granit. Batu granit ini termasuk dalam batuan beku dalam ya. Oke, langsung ke ciri-cirinya. Ciri-ciri batu granit yaitu terdiri atas kristal-kristal yang kasar banget ya. Kristal-kristal yang kasar. Warna putih sampai abu-abu. Oke, putih karena hitam karena bekas pasir ya guys.
Kadang-kadang juga warnanya itu berubah jadi jingga karena efek alam ya. Terus yang selanjutnya, batuan ini banyak ditemukan di daerah pinggiran pantai dan daerah pinggiran sungai besar ataupun di dasar sungai. Karena rumah saya dekat dengan sungai, jadi saya tadi pagi mengambil batu ini dekat sungai di belakang rumah saya. Masuk akal ya. Oke, sekarang kegunaan batu granit. Karena saya mempunyai rumah dan kegunaannya batu granit ini adalah sebagai bahan bangunan, jadi banyak ditemukan di perumahan, di rumah-rumah yang bekas-bekas perumahan juga, perumahan yang belum dibangun juga banyak. Oke, itulah dari penjelasan dan ciri-ciri batu granit. Oke, sekarang yang ketiga, yaitu batu basalt. Oh, maksudku luar. Ini termasuk dalam batuan beku luar, batu basalt ini. Ciri-ciri dari batu basalt yaitu terdiri dari atas kristal-kristal yang sangat kecil, berwarna hijau keabu-abuan, berlubang-lubang. Ya, ini ya. Jadi ini terdiri atas kristal-kristal yang kecil dan berwarna hijau keabu-abuan. Bisa dilihat ya. Jadi kayak gilap-gilap gitu. Kayak berkristal-kristal tapi kecil-kecil. Ini batuan basalt. Warnanya itu hitam keabu-abuan. Oke, cara terbentuknya batu basalt ini dari pendinginan lava yang mengandung gas, tetapi gasnya telah menguap dan membeku menjadi batu basalt. Kegunaannya sebagai bahan baku dalam industri poles, bahan bangunan karena mudah didapat, di perumahan juga ada, di depan rumah, atau pondasi bangunan, gedung, jalan, jembatan, rumah, dan lain-lain. Itu kegunaannya ya guys. Banyak ditemukan di daerah sungai, dan pusat pembangunan juga ada sih, kayak perumahan yang belum dibangun dan lapangan terbuka juga ada. Yang keempat adalah batu andesit. Batu andesit ini termasuk dalam batuan beku luar. Ciri-cirinya batu andesit adalah batuan ini bertekstur halus. Ini ya halus-halus kasar karena ada batu-batunya ya. Batu-batunya ada di dalamnya dan ini kayak berkristal gitu, gilap-gilap juga, mengkilap juga ya materialnya. Berwarna abu-abu, agak kehijauan. Tetapi sering merah atau jingga, tergantung kondisi alam dan cuaca ya. Cara terbentuknya berasal dari lelehan lava Gunung Merapi yang meletus, terbentuk dan membeku ketika temperatur lava yang meleleh turun antara 900 sampai dengan 1100 derajat Celcius. Ini ya guys batunya. Kegunaannya yaitu untuk nisan kuburan, cobek, arca, dan pembuatan candi. Yang kelima adalah batu liparit. Ini batunya berwarna putih. Ciri-ciri dari batu liparit yaitu bertekstur porfiris dan umumnya berwarna putih. Dan umumnya batu liparit berwarna putih dan kalau dipecah bagian dalamnya itu seperti ini, kayak berkristal dan berkelapis-lapis dan berkubik-kubik ya. Seperti ini. Seperti batu kapur tapi beda. Mineral pembentuknya yaitu feldspar, kuarsa, biotit, dan mungkin juga mineral berwarna gelap. Jenis batuan kedua yaitu batuan sedimen. Apa sih batuan sedimen itu? Batuan sedimen atau endapan, batuan yang terbentuk karena pengendapan atau hasil pelapukan dan pengikisan batuan yang dihanyutkan oleh air atau terbawa oleh tiupan angin. Jenis-jenis batuan sedimen ada banyak, yaitu berdasarkan tenaga atau medium, berdasarkan tempat pengendapannya, dan berdasarkan pengendapannya. Yang pertama dalam jenis batuan sedimen yaitu batu pasir. Ini batunya. Oke, ciri-cirinya batu pasir tersusun dari butiran-butiran pasir warna abu-abu, kuning atau merah yang mengendap karena air atau angin atau cuaca alam juga bisa. Cara terbentuknya yaitu dari bahan-bahan lepas karena gaya beratnya menjadi terpadatkan dan terikat. Ini batunya. Ini kena basah. Ini dari pasir-pasir yang mengendap ya dan terkena air jadi seperti ini. Kegunaannya yaitu sebagai material di dalam pembuatan gelas, kaca, dan sebagai konstruksi bangunan, rumah, jembatan, dan lain-lain. Jadi ini mudah didapatkan di perumahan, sekitar rumah, perkampungan, dan lain-lain.
Yang kedua adalah batu serpih. Ciri-ciri batu serpih adalah baunya seperti tanah liat, berbutir-butiran batuan halus, warna hitam, hijau, merah, atau abu-abu. Ini batuan serpih halus permukaannya, dan baunya seperti tanah liat. Cara terbentuknya dari bahan-bahan yang lepas dan halus karena gaya beratnya menjadi terpadatkan dan terikat. Sama seperti batu pasir tadi, kegunaannya juga sama sebagai bahan bangunan, jadi mudah didapat di sekitaran rumah. Yang ketiga adalah batu lempung. Ciri-ciri dari batu lempung yaitu berwarna coklat keemasan, coklat merah, atau abu-abu kemerahan. Ini pasir atau lempung yang mengendap, jadi seperti batuan tapi ini mudah rapuh kalau dibanting. Cara terbentuk lempung residu adalah sejenis lempung yang terbentuk karena proses pelapukan atau alterasi batuan beku dan ditemukan di sekitar batuan induknya. Kemudian material lempung ini mengalami proses diagenasa sehingga membentuk batu lempung. Kegunaan sebagai kerajinan juga bisa. Oke, ini semua adalah jenis batuan sedimen. Ada 3 aku dapatnya, di sekitar rumah hanya dapat 3, jadi untung dan bermanfaat. Jenis batuan ketiga yaitu batuan metamorf. Penjelasan dari batuan metamorf adalah batuan metamorf atau batuan malian adalah batuan yang berasal dari batuan sedimen dan batuan beku yang mengalami perubahan karena panas dan tekanan. Macam-macamnya ada banyak ya, batuan metamorf kontak, batuan metamorf dinamo, batuan metamorf kontak pneumatalitis, dan contohnya ini yaitu batuan metamorf batu sapot. Ciri-cirinya yaitu berwarna abu-abu kehijau-hijauan dan hitam, dapat dibelah-belah menjadi lempeng-lempeng tipis. Seperti ini batunya. Cara terbentuknya terbentuk bila atau serpi karena suhu dan tekanan tinggi. Kegunaannya dijadikan sebagai kerajinan, sebagai batu tulis, sebagai bahan bangunan, dan untuk membuat atap rumah semacam genteng. Ini mudah, karena ini saya dapatkan di depan rumah, di sekitaran perumahan sih. Karena ini juga bisa dibuat untuk bahan bangunan juga ya, batuan sapok ini. Kuat batuannya. Jadi itu semua jenis-jenis batuan dari batuan beku, sedimen, dan metamorf. Jadi sudah saya jelaskan dengan rinci, dan itulah hasil presentasi saya. Oke. Thank you, God bless you. Ini pekerjaan dari Veronica Valencia Caroline dari kelas X MIPA nomor absen 16. Bye bye.